Salam cinta damai. Apa kabar teman-teman? Semoga tetap dalam jasmani yang sehat, dan iman yang tangguh. Dalam video kali ini kita akan mengulas pandangan Kiai Haji Buya Syakur Yassin, tentang cara masuk sorga. Video ini dikutip dari laman YouTube Yamima TV yang berjudul, Kajian Rutin Kitab Fi Zilalil Quran karya Sayyid Qutb, dan Pembacaan Gelombang Cinta. Apa yang disampaikan Buya Syakur sangat mirip sekali dengan ajaran Martin Luther tentang sola gratia. Teman-teman, mari kita simak videonya. Mungkin Nabi melihat sahabat-sahabat yang telah banyak berjasa, berbuat, mungkin ada sedikit rasa bangga dengan jasanya. Kita juga begitu kan, kalau orang merasa berjasa kan ada sombongnya juga kan. Mungkin Nabi memperhatikan perilaku para sahabat itu yang besar kepala barangkali, yang agak sombong karena banyak berjasa, banyak nyumbangkan yang Nabi. Akhirnya Nabi mengatakan, la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalih. Tidak bisa atau tidak ada orang masuk surga berdasarkan amal. Tsumma qalu ya Rasulullah wala anta, termasuk engkau juga ya Rasulullah. Maksudnya apakah juga termasuk engkau juga tidak masuk surga kecuali bukan karena amalmu, bukan karena kenabianmu, bukan karena kerasulanmu. Nabi mengatakan qala bala, iya, wala ana kadzalika, saya juga sama tidak seperti itu. Sama seperti itu, tidak masuk karena amalku, bukan. Bal bifadlihi wa mannihi, tapi berdasarkan anugerah dan kurnia Tuhan. Jadi kalau kita masuk surga, apa karena amal kita? Enggak, karena kebaikan Tuhan. Tuhan bisa saja memasukkan kamu ke neraka, bisa saja seorang pelacur dimasukkan ke surga, nggak ada urusan, dia punya kuasa kok. Jadi kalau kita mendapatkan surga semata-mata karena kebaikan Tuhan, bukan karena amalmu. Ini logika saya berjalan, masuk akal. Untuk masuk surga, apa dengan amal? Berapa sih harga amalmu? Yuk kita sekarang ngitung. Apa yang kau lakukan di dunia ini? Sembahyang 5 waktu. Sok berapa harganya sholat kamu sehari? Saya saja ngasih honor imam masjid di Indramayu itu 1 kali sholat 1.000 rupiah kok. Jadi satu hari imam masjid di Indramayu itu dulu ya, waktu dulu itu saya gaji 5.000 rupiah sehari. Jadi sebulan berapa? 150. 3 bulan sekali saya bagi duitnya satu orang imam dapat 450.000. Nah sebulan tuh, setahun berapa? Berapa tahun kamu sholat? Bisa nggak buat beli surga? Puasamu berapa harganya? Nothing, nggak seimbang. Amalmu beli karcis masuk surga itu. Jadi kalau kamu masuk surga itu kan kebaikan Tuhan. Karena tidak teruji kebaikan-kebaikanmu itu untuk masuk surga. Yang beli rumah aja, rumah RSSSSS, rumah RSSSSS yang tipe 21 ya. Rumah sangat susah sekali selonjor. Itu 20 tahun baru lunas kok. Nyicil tiap bulan 700.000 selama 20 tahun. Jerih payah untuk rumah sekecil itu, apalagi surga. Gitu. Ya inilah artinya bahwa ini normatif saja, karena dia menirukan Tuhan. Tuhan mengatakan nanti amalmu akan kubayar, kan begitu. Dan nanti akan aku hadiah kamu surga. Ya silakan saja yang bicara Tuhan kok. Tapi kita jangan bertindak seperti Tuhan, memberikan kepastian kepada kamu masuk surga. Memang saya Tuhan, enggak dong. Tapi kita jangan bertindak seperti Tuhan, memberikan kepastian kepada kamu masuk surga. Memang saya Tuhan, enggak dong.
Bagaimana teman-teman? Di tengah maraknya pandangan tokoh-tokoh agama yang lebih menekankan usaha manusia untuk masuk surga dengan jalan kesalehan dan amal pribadi, Buya Syakur secara tidak langsung telah mengingatkan kita akan ajaran Martin Luther tentang sola fide, karena iman, dan sola gratia, karena anugerah. Kesalehan dan kebaikan bukanlah penentu utama menjadikan kita masuk surga, melainkan hanya karena Tuhan saja. Ya, hanya anugerah Tuhan semata. Tuhanlah yang paling berhak menentukan siapapun yang akan Dia masukkan ke dalam surga. Kesalehan dan kebaikan tentu harus tetap dilaksanakan sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan, menurut ajaran Luther. Atau sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki harapan untuk memperoleh kemurahan Allah, menurut pandangan Buya Syakur. Banyak ayat Alkitab yang bisa dijadikan dasar biblis ajaran tentang sola gratia ini, di antaranya yang tertulis dalam kitab Efesus 2 ayat 8 hingga 10, yang berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya. Tentang hal ini, silakan lihat kembali yang telah kita sampaikan di link YouTube kita yang berjudul Iman, Pembenaran dan Damai Sejahtera. Terima kasih telah menonton video ini. Tetaplah sehat dan semangat dalam melakukan segala aktivitas. Tuhan memberkati.